Kalau kita menyimak dari video itu, saya pribadi itu telah menyalinnya dari ucapan ke teks, gitu ya. Di sini saya mohon izin untuk membacakan, gitu ya, supaya saya bacakan yang penting-penting saja. Tadi sudah dijelaskan sisi agamanya dan sebagainya. Di sini yaitu yang pertama saya bacakan, jadi menambah manfaat dan mengurangi ketidakmanfaatan, karena kita tahu misalnya kita tahu di daerah yang mayoritas muslim hampir setiap 100 meter 200 meter itu ada musola masjid. Bayangkan kalau kemudian dalam waktu yang bersamaan mereka semua menyalakan toanya di atas, kayak apa? Itu bukan syiar tapi menjadi gangguan buat sekitarnya. Kemudian dilanjutkan dengan ujaran berikutnya. Kita bayangkan lagi, kita ini muslim, saya hidup di lingkungan non-muslim, kemudian rumah-rumah ibadah saudara kita non-muslim itu membunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan. Itu rasanya bagaimana? Ya. Kemudian dilanjutkan lagi, yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu kompleks itu, misalnya kiri, kanan, depan, belakang pelihara anjing semua, misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Kemudian ditutup dengan ujarannya, yaitu artinya apa? Suara-suara ini, apapun suara itu, ya ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Kalau dari sisi bahasa, gitu ya, di sini saya mencoba untuk menganalisis dari linguistiknya, dari cabang linguistik yang pertama, yaitu dari sisi sintaksisnya. Yang mana sintaksis ini membicarakan masalah kata dalam hubungannya dengan kata yang lain. Gitu ya. Hasil analisis di sini berkaitan dengan yang menjadi viral itu karena ada menggonggong itu ya, mungkin. Kalau tidak ada menggonggong mungkin tidak viral, ya, seperti itu. Saya lihat di sini analisisnya secara sintaksis itu tidak ada kata ya yang berkaitan membandingkan. Salah satu contohnya adalah konjungsi, gitu ya. Konjungsi yang digunakan kata hubung biasanya kalau digunakan itu seperti, gitu ya. Contohnya saya contohkan di sini yaitu ayah membunyikan sepeda motornya seperti ya, bunyinya bom. Ya. Itu kan seperti itu adalah contoh perbandingan ya, konjungsi perbandingan seperti itu. Setelah saya analisis kok tidak ada yang seperti itu di situ, gitu ya. Tidak ada. Kemudian selanjutnya saya coba analisis lagi dari cabang linguistik yang berikutnya, yaitu semantik. Ya. Semantik ini cabang linguistik yang mempelajari makna bahasa. Kalau kita lihat dari makna bahasa, karena makna bahasa ini kalau yang konotasi memang ini banyak penafsiran. Ya. Kalau saya lihat di sini teksnya dari ujaran, kemudian saya walaupun dari mengubah ujaran menjadi teks ini ada kelemahan ya, tetapi paling tidak kita punya dasar untuk dianalisis. Setelah saya dianalisis di sini, yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu, misalnya kiri kanan depan dan seterusnya, ini saya kira bukan konotasi, semuanya makna denotasi yang semua orang bisa memaknai, betulnya memaknai sesuai dengan bahasa itu. Ya, di situ ya kita lagi-lagi tidak menemukan ada perbandingan ya antara suara A dengan suara A itu, gitu ya. Tidak ada. Jadi kita lanjut ke cabang linguistik yang berikutnya. Kita analisis dari cabang linguistik berikutnya, yaitu pragmatik. Ya. Dari cabang linguistik berikutnya ada pragmatik, yaitu mempelajari masalah hubungan antara konteks luar bahasa dengan maksud tuturan. Ya. Jadi kalau pragmatik ini mungkin lebih pas untuk menganalisis kaitannya dengan ujaran yang disampaikan oleh Bapak Menteri Agama. Kita lihat dari konteksnya, bahwasanya pada saat itu saya lihat Bapak Menteri ini sedang ditanyakan oleh wartawan, ya, berkaitan dengan pengeluaran SE. Ya. SE. Di situ saya lihat Pak Menteri itu tidak melarang azan, itu hanya menyampaikan penjelasan tentang edaran itu. Ya, ada edaran SE-nya itu di situ. Kemudian konteks di situ ya tidak ada pembandingan, Pak Menteri hanya memberikan sebuah contoh, gitu ya. Contohnya di sini saya lihat itu, kita tahu misalnya ini kan memberikan sebuah contoh, gitu ya.
Contoh, kalau kita itu hidup di lingkungan muslim itu 100 meter 200 meter ada musola masjid, itu kalau berbunyi bersama-sama itu kan di sini penekanannya mengganggu gitu ya. Karena apa? Karena di sini menggunakan konjungsi misalnya, ini adalah penegasan. Ya. Penegasan atau intersifikasi. Jadi Pak Menteri itu menegaskan bahwasanya kalau 100-200 ini berbunyi bersama-sama ini mengganggu gitu ya. Kemudian dilanjutkan dengan memberikan contoh lagi, yaitu ya, yang mengajak kepada pemirsa, kepada yang mendengarkan penjelasan pada waktu, bayangkan gitu ya. Kita bayangkan lagi kita ini muslim gitu ya. Dan kita hidup itu. Pak Yakut sendiri bilang saya hidup, contohnya di situ ada di lingkungan di non muslim. Kalau non muslim itu membunyikan tuanya sehari 5 kali gitu ya, juga dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Itu kan juga kita diajak untuk berpikir bahwasanya itu memang mengganggu gitu ya. Kemudian diberikan contoh lagi yang lebih sederhana, lingkupnya lebih kecil lagi, yaitu di kompleks gitu ya. Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu kompleks itu misalnya kiri kanan dan seterusnya itu, kemudian menegaskan lagi dengan konjungsi misalnya itu ya, penegasan, yaitu anjingnya itu menggonggong dalam waktu yang bersamaan. Itu kan mengganggu gitu ya. Kan ini terganggu enggak? Ya, itu kan itu seperti itu. Jadi di situ tidak ada yaitu kata, kalimat yang membandingkan antara suara A dengan suara A itu. Ya, tidak ada. Dari sisi linguistik, dari 3 cabang linguistik itu saya tidak menemukan.